Reaksi on Podcast, tempat kita ngobrol santai soal realita mahasiswa. Bersama saya Anissa Dan saya Sofia, kita bakal bahas hal yang super relate untuk semua mahasiswa. Cuma kadang hal ini bikin kita dilema. Nah, sesuai dengan yang dibilang Kak Sofi, jadi hari ini kita akan mengobrol santai dengan judul Kuliah Bukan Hanya Sekedar Nilai. Nah, kadangkala ini menjadi topik perdebatan antara mahasiswa. Kadang ada mahasiswa A yang mengatakan bahwa ya kuliah itu ya kita harus mengejar nilai IPK yang bagus, bukan hanya berorganisasi yang malah membuang-buang waktu saja. Sedangkan ada mahasiswa B yang mengatakan justru pengalaman dan skill berorganisasi itu yang lebih penting daripada kita hanya terlalu mengejar nilai atau IPK yang sempurna. Seperti itu kan, Kak? Ya, betul. Banyak mahasiswa yang tidak sadar ada hal yang tidak kalah penting dari nilai. Dan hari ini kita bakal sharing session dengan tamu-tamu spesial. Kita tidak goceh berdua. Yuk kita langsung kenalan. Ya, kita kenalan dulu nih bersama dua orang yang sangat cantik dan tentunya yang paling ganteng di sini. Ya, kita mulai dari mana dulu? Yang dari fresh aja dulu nih. Yang dari sini boleh perkenalan, namanya siapa, hobinya siapa, sedang di semester berapa, dan apa kegiatannya sekarang? Halo, perkenalkan nama saya Emilia Safitri. Saya mahasiswa baru Prodi Akuntansi semester 1. Untuk sekarang kesibukan saya masih mengerjakan tugas yang menumpuk karena ya masih beradaptasi di semester awal. Ya, cuman kesibukannya sekarang ya, Ya. kerjakan tugas yang Ya. sedang menumpuk ya. Ya. Oke, kita beralih ke yang paling ganteng dulu. Oke, baik. Bismillah. Halo semua, nama saya Rifki Nurfaki, biasa dipanggil Iki. Saya mahasiswa Prodi S1 Akuntansi angkatan 2023. Terkait kesibukan saat ini, saya juga lagi sedang menempuh MBKM Riset. Semoga bisa berjalan dengan lancar dengan sesuai yang diharapkan. Pun juga sedang aktif di beberapa organisasi, begitu. Dan begitulah mungkin. Amin. Semoga MBKM risetnya lancar-lancar ya, Kak. Oke, jadi di sini kita sudah bersama mahasiswa yang berbeda semester. Ada yang semester 1 atau yang baru masuk baru-baru ini, dan ada yang sudah menempuh semester 5, sudah calon menjadi mahasiswa akhir. Ya seperti itu, Kak. Oke, kali ini saya mau tanya dulu nih sama mahasiswa baru. Apakah perkuliahan ini sudah sesuai dengan ekspektasi atau ada gedubrak-gedubruknya sedikit? Ya, jadi jujur masuk kuliah tuh betulan kayak gedubrak sekali karena betulan kaget karena Iya. tugas di sekolah sama tugas di perkuliahan tuh jauh beda. Kayak Iya, betul, di kuliah betul. tuh satu kali masuk itu kayak langsung pembahasan itu langsung banyak. Mm-mm. Apalagi kan jurusan akuntansi ini ya lumayan masih baru beradaptasi. Apalagi kan saya SMK-nya dari jurusan tata busana. Wah. Terus tiba-tiba kuliahnya di akuntansi, jadi rasanya tuh kayak masih susah sekali. Tapi karena banyak teman-teman yang baik, jadi lumayan senang juga. Banyak juga kakak-kakak senior yang membantu belajar Iya. akuntansi. Jadi ya gitu. Ya, betul. Jadi support system yang di belakang ini adalah orang-orang, Iya. teman-temannya Kak Emilia, ya Iya, gitu. betul. Seperti itu. Ya. Nah, ini kan berbicara tentang nilai. Kalau menurut kalian nilai itu apa sih? Apakah hanya sekedar nilai di kartu hasil studi? Apakah ada makna luas yang lebih luas tentang nilai ini? Mulai siapa ini? Kakak mungkin boleh. Mulai dari Saya. semester Dari 5 dulu. Oke, baik. Baik, Bismillah. Terkait nilai yang ada di atas putih atau hitam di atas putih, menurut kacamata saya, ya mungkin itu salah satu bukti bahwa ini loh hasil usaha saya, ini loh hasil perjuangan saya. Namun untuk saat ini, ataupun bukan juga saat ini sih, selama ini ya hitam dan putih tersebut atau nilai tersebut tidak bisa merepresentasikan atau tidak bisa dipercaya 100% bahwa oh kemampuan dia ini sesuai dengan nilainya. Iya. Seperti itu. Karena kenapa? Yang menjadi pembuktian yang lebih konkret adalah ya, yaitu aksinya atau buktinya dia atau kemampuannya dia yang dia tampilkan. Seperti itu. Misal kita ambil contoh
kalau dia dapatkan nilai A pada mata kuliah komputer akuntansi, misalnya dapat A. Nah, apakah dengan dia menyatakan sikap, oh saya dapat nilai A, begitu, saya jago komputer akuntansi, apakah semua orang akan percaya? Iya. Tentu mungkin saja, belum tentu tidak. Karena ya kita tidak bisa untuk mata juga kita tidak bisa membohongi diri atau membohongi orang lain, karena biasanya nilai juga ya kadang didapatkan bukan hanya dari kemampuannya, atau Iya. mungkin dari faktor-faktor lain seperti itu dia mendapatkan nilai A. Oleh itu dengan pembuktian yang konkret, pembuktian secara nyata bahwa ini hasil karya saya, ini saya perlihatkan bahwa saya bisa menguasai software akuntansi misalnya. Jadi bagi saya memang nilai atau hitam dan putih tersebut itu juga bisa membuktikan bahwa saya punya kemampuan, tetapi tidak bisa membuktikan 100% bahwasanya aksi nyata lah yang akan membuktikan 100%. Iya, Dari betul. saya terkait nilai begitu. Ya, betul sekali. Oke, sekarang bagaimana Emilia? Apakah setuju dengan pendapat dari Kak Rifki Setuju. mengenai nilai? Iya, Setuju. setuju. Atau ada pandangan lain? Nggak ada sih Kak, cuma karena yang kakak bilang tuh betul, karena nilai itu tidak hanya dilihat dari ujian, tapi dari keaktifan di kelas, kayak apa ya, pokoknya semacam itu. Oh, jadi nilai itu kadang kita dapat nilai A itu karena berbagai banyak faktor, bukan hanya karena kemampuan kita, tapi ada faktor-faktor lain yang bisa mendukung kita itu mendapatkan nilai yang lebih bagus. Itu makna nilai menurut narasumber kita hari ini. Nah kan, jadi kesimpulannya yang lebih prioritas itu apakah nilai atau pengalaman? Atau pengalaman organisasi, Kak? Pengalaman organisasi. Atau bagaimana Siapa dulu nih? dari siapa dulu? Karena tadi dari Kak Faki, Kita hari balik ini ke ke Emilia. ya. Kalau disuruh pilih mungkin pengalaman ya Kak. Ah, pengalaman. Kenapa itu? Karena kayak di kelas kan memang kita itu mengejarnya nilai, tapi kalau buat di dunia kerja atau di luar nanti, nilai itu tidak cukup. Kita tuh harus didampingi sama pengalaman berorganisasi, kayak ikut lomba atau bagaimana begitu. Jadi menurutku pengalaman itu lebih penting, walaupun sama-sama penting, tapi kita tuh harus punya pengalaman juga dibanding hanya sekedar nilai. Jadi faktor pendukung untuk masuk di dunia kerja itu Iya. menurut Emilia adalah pengalaman ataupun skill yang didapat dari organisasi. Bagaimana Kak Faki? Apakah setuju dengan Emilia atau ada pendapat-pendapat lain? Sanggan-sanggan. Oke, terkait lebih penting mana sih nilai atau pengalaman? Mungkin saya lebih memilih pengalaman karena juga saya sepakat dengan pernyataan dari Emilia bahwasanya pengalaman lebih penting. Mengapa demikian? Sesuai tema kita kali ini, yaitu kuliah bukan hanya soal nilai. Kita kuliah wadahnya kita di kampus. Kampus adalah tempatnya kita bebas untuk berekspresi, dalam artian tetap kita menjaga nilai-nilai aturan yang ada, begitu. Nah, bebas berekspresi ini maksudnya seperti apa? Ya, kita pastinya masuk kampus, masuk kuliah, ingin berkuliah, punya harapan-harapan yang ingin dicapai ketika berkuliah di sini, dan harapan-harapan yang ingin dicapai saya mau seperti apa nantinya, seperti itu. Nah, apakah harapan-harapan tersebut dapat tercapai hanya dengan pernyataan ataupun keinginan tersebut? Tentu tidak. Harapan akan bisa tercapai kalau kita punya tindakan, begitu. Dengan tindakan-tindakan yang kita buktikan akan berbuah yang namanya pengalaman. Makanya pada podcast kali ini saya menyatakan juga, saya sepakat bahwasanya pengalaman itu lebih penting ketimbang nilai semata, seperti itu. Karena bicara soal pengalaman ini banyak, umum begitu ya. Terserah kita mau mendapatkan pengalaman apa. Apakah pengalaman teknis, pengalaman administrasi, pengalaman lapangan, pengalaman komunikasi, pengalaman secara lapangan, seperti itu. Jadi begitu banyak pengalaman, tergantung dengan minat bakatnya kita lagi, begitu. Jadi tergantung dengan apa yang ingin kita harapkan. Kemudian kembali kepada apa yang kita tindakan, dan juga itu akan berbuah yang namanya pengalaman, seperti itu. Betul sekali. Jadi saya tadi mendengar dari Kak Rifki mengenai pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan. Nah, saya penasaran ini. Kan dari ceritanya Kak Rifki sebagai mahasiswa semester 5 pasti banyak sekali sudah asam manisnya pengalaman yang sudah dia dapat. Jadi saya penasaran, organisasi apa sih yang sudah Kak Rifki ikuti sehingga mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman yang begitu menarik
seperti itu. Oke, baik, bicara soal organisasi apa saja yang sudah diikuti, kemudian pengalaman apa saja yang sudah didapatkan dari organisasi tersebut. Bicara soal organisasi yang saya ikuti, untuk saat ini saya ikut di 3 lembaga internal kampus. Wow. Cuman yang saat ini aktifnya masih sisa 2 lembaga. Untuk eksternal sendiri, saya aktif di 2 lembaga eksternal. Ada 1 beasiswa sama 1 lembaga juga. Itu pun juga belum lama saya masuki, begitu. Oke. Kemudian bicara soal pengalaman, jujur pengalaman yang saya dapatkan ini sangat berkorelasi dengan perkuliahan saya, sangat berkaitan. Kenapa? Karena saya memang atur sedemikian rupa bagaimana agar supaya lembaga saya jalani lembaga itu seimbang dengan akademik saya. Dalam artian saling mendukung. Kalau dalam IPA itu namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, begitu. Nah, awal saya maba, saya cuma baru kenal lembaga Himpunan Mahasiswa Akuntansi atau HIMAKSI. Ya. Nah, saya cari tahu tujuannya, visinya apa, misinya apa. Oh ya, selaras dengan akademik saya. Dan saya tekuni di situ. Nah, pun juga yang ingin saya tekankan buat teman-teman yang ingin berlembaga, ya segala sesuatu yang ingin teman-teman inginkan itu juga kembali pada dirinya teman-teman. Bagaimana teman-teman ingin mengusahakan entah itu ilmu tersebut atau pengalaman tersebut, seperti itu. Contohnya ya di HIMAKSI ada beberapa program, banyak program study club, cluster-cluster, dan juga pelatihan-pelatihan. Dan jujur, ketika saya maba, saya tidak pernah absen, saya tidak hadir ketika diagendakan study club, diagendakan cluster, dan juga pelatihan-pelatihan yang ada. Karena bagi saya, ya tentu ini sangat menunjang bagian akademik saya. Dan terbukti, walaupun saya dari jurusan IPA waktu SMA, ya saya bukan mau bilang apa, tapi ini sekedar sharing saja, sekedar motivasi. Justru mungkin saya lebih vokal di kelas, begitu, aktif bertanya dan aktif menjawab apa yang menjadi pertanyaan dosen, seperti itu. Pun juga saat ini tidak pernah saya mendapatkan nilai C kalau bicara soal nilai. Dan paling rendah nilaiku itu B hanya 1 kali, dan IPK saat ini 3,91. Gitu. Jadi tidak menjadi penghalang atau hambatan bagi kita yang ingin berlembaga ataupun yang ingin kita berkuliah sambil dengan berlembaga, maksudnya seperti itu. Ya, tinggal kembali pada diri pribadi lagi, begitu. Karena ya itu, usahakan seimbangkan. Tetap ya berpegang teguh pada tujuan awal, yaitu ingin berkuliah. Karena maksudnya teman-teman ya asal dasar harapan orang tua juga, misalnya tuh harapan orang tua ya anak saya kuliah baik-baik, misalnya. Paling itu 2 kata yang sangat melekat pada diri kita, yaitu kuliah baik-baik dari pesan orang tua, nasihat orang tua, begitu. Mungkin saya. Wow, kata-kata dari Kak Rifki ini sangat insightful ya. Sudah terlalu banyak pesan-pesan tersirat yang ada di dalamnya. Jadi untuk Emilia sebagai mahasiswa baru ini, yang baru mau mulai berorganisasi atau masih mau dipikir-pikir dulu, jadi bagaimana Emilia? Apakah setelah mendengar pernyataan dari Kak Rifki tadi ada kepikiran mau aktif berorganisasi atau bagaimana? Ya, jujur Kak, setelah mendengar cerita Kak Rifki itu kebetulan inspirasi, kan Kak Rifki itu pintar atur waktu. Wah ini ceritanya. Ya, dari jelas ya. Kak Rifki Iya, itu dari terinspirasi. organisasi, dari nilainya itu seimbang. Jadi mungkin nanti seiring bertambahnya semester mungkin bakal lebih aktif di organisasi buat tambah-tambah pengalaman dan bakal belajar memanage waktu dengan baik kayak Kak Rifki gitu. Oh, jadi seperti itu. Kak Rifki sudah mulai termotivasi nih adiknya. Mungkin saya sedikit boleh. Iya boleh. Oke, jadi sedikit tambahan nih teman-teman. Kalau tadi saya bercerita soal organisasi itu menunjang akademiknya kita. Nah, bicara soal pengalaman, ya seperti yang Emilia katakan tadi, ya itu banyak pengalaman-pengalaman yang membuat kita menjadi paham nantinya, seperti itu. Dalam artian, contoh dalam segi manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu bukan hanya sekedar teori, tetapi praktek. Nah, bagaimana kita bisa mempraktekkan kalau
ya aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan kita hanya menonton atau gitu saja, atau lebih banyak mungkin waktunya kita untuk berleha-leha atau bersantai-santai atau scrolling-scrolling. Ya tentu praktik manajemen waktu itu mungkin tidak akan berfungsi atau tidak akan berguna. Nah, bergunanya manajemen waktu itu ketika kita memiliki berbagai kegiatan, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut juga terukur dan juga terstruktur sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya kita. Pun juga yang tahu kapasitas dan kemampuannya kita itu kan kita sendiri, gitu. Jadi kita yang mengukur sejauh mana kemampuan dan kapasitasnya kita dan kita laksanakan, begitu. Nah, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang kita lakoni, ya tentu kita akan mengatur, memanage, begitu. Nah, dalam manajemen waktu ya ada juga namanya yang mana yang penting mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak, mana yang tidak penting tapi mendesak, dan mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, mungkin dari teori itu bisa kita praktekkan dengan kegiatan-kegiatan yang kita jalani seperti itu, entah itu kegiatan di lembaga internal maupun eksternal, ataupun di tugas-tugas kuliah seperti itu. Pun juga selain manajemen waktu, pengalaman-pengalaman atau pengalaman yang sudah didapatkan, yaitu keterampilan dalam berbicara, ataupun yang mungkin umum kita yang umum kita dengar itu public speaking, ataupun juga retorika, begitu, ataupun negosiasi, ataupun komunikasi efektif. Saya rasa ini terbungkus yang namanya komunikasi. Nah, jadi di lembaga itu ya kita tidak sendiri, kita hidup berdampingan ataupun berjuang berdampingan bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, tentu putaran ataupun siklus berkembangnya kita bukan hanya dengan mereka juga. Pastinya kita akan terlibat dengan orang-orang luar yang ada di sana, dalam artian mungkin kegiatan-kegiatan kolaborasi. Nah, dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan tersebut ya mengharuskan kita untuk terus berbicara. Nah, berbicara pun juga bukan sekedar asal bicara, tetapi berbicara ada tujuan dan makna yang ingin disampaikan, bagaimana agar supaya lawan bicara kita itu bisa menerima dengan efektif dan jelas apa yang ingin kita sampaikan. Nah, dari situlah secara langsung skill komunikasi, negosiasi, serta retorika mungkin akan terasah, begitu. Karena ya ibarat pedang tidak akan tajam kalau tidak diasah. Itulah juga mungkin dengan kemampuan kita. Kemampuan kalau tidak terus dibiasakan ya mungkin tidak akan menjadi sesuatu yang berharga bagi kita, begitu. Nah, mungkin itu terkait ya manajemen waktu, kemudian juga komunikasi. Soalnya masih banyak lagi nih Kak, apakah banyak? Boleh. Silakan lanjutkan Kak. Iya, tidak apa-apa. Komunikasi pun juga saling memahami dan menghargai. Kenapa saya katakan saling memahami dan menghargai? Ya, kita ketika ini berkuliah, berlembaga, di kelas, ya dituntut untuk menjadi pribadi yang berkarakter bijaksana. Kenapa saya katakan berkarakter bijaksana? Dalam artian orang yang memiliki kebijaksanaan ya tahu dalam memposisikan dirinya, tahu dalam memperlakukan orang lain, tahu dalam memahami orang lain dalam artian bersimpati ataupun empati, seperti itu. Pun juga kita dituntut untuk profesional. Nah, saya rasa pengalaman-pengalaman seperti ini mungkin agak kurang ataupun mungkin tidak sama sekali kita dapatkan dalam kelas. Karena kelas ya mungkin kita hanya menonton, terima teori, terima soal, jawab, kemudian selesai. Nah, beda halnya ketika kita di luar kelas. Di luar kelas mungkin kita agak lebih bebas dan tidak dibatasi. Dalam artian sekali lagi saya tekankan dalam tetap memahami aturan-aturan yang ada ataupun nilai-nilai yang ada. Nah, jadi di luar kelas mungkin akan lebih maju, kita akan lebih mendukung kemampuan-kemampuan yang kita inginkan, seperti itu. Mungkin bisa dulu dari saya. Ya, sudah sangat. Ya. Bagaimana Kak Sofi? Harus banget dari pengalaman. 3 organisasi. 3 organisasi tapi Bisa bagi waktu itu. akademiknya juga seimbang, IPK-nya juga tidak turun ya Kak, tidak turun atau ada yang turun. 3,9 hampir mencapai sempurna Kak. Terus organisasinya juga jalan. Pasti Emilia di sini sudah merasa sangat luar biasa. Ya, jadi bagaimana Emilia? Apakah ada pendapat lain yang disampaikan tentang nilai atau pengalaman? Tidak ada sih Kak, cuman ya memang kebetulan
terinspirasi dari Kak Rifki saja. Karena Betul. Kak Rifki memang kebetulan bisa jadi orang yang menginspirasi gitu menurutku. Oh iya, jadi ini judul podcastnya terinspirasi dari Kak Rifki. Dari senior. Ya bagaimana Kak? Ada tambahan? Ini kan sejauh ini yang lebih susah yang kalian kerjakan itu apakah makalah, siklus akuntansi atau event kampus yang diikuti? Jadi jadi kalau misalnya kita di kelas kakak-kakak lain nih lebih susah kerjain makalah atau kerjain laporan keuangan satu siklus, atau lebih baik saya mengikuti event kampus saja daripada di dalam kelas. Jadi bagaimana Kak? Ada yang mau jawab duluan? Mungkin dari Emilia kali. Emilia boleh. Jujur karena belum terlalu banyak organisasi kan, jadi kayak menurutku mungkin yang masih susah itu siklus akuntansi karena memang masih butuh adaptasi kayak apalagi bagian jurnal penyesuaian itu betulan bikin mumet kepala, kayak betulan susah, tapi ya gitu. Tapi menurutku juga organisasi itu nggak kalah susah karena kita tuh harus bekerja sama orang yang karakteristiknya beda-beda. Jadi menurutku dua-duanya tuh sama-sama susah. Tapi kalau menurut saya sekarang tuh masih siklus akuntansi yang menurut aku. Mungkin karena Emilia juga belum terlalu aktif di organisasi ya, jadi belum merasakan capek-capeknya. Iya. Karena menurutku kalau misalnya di dalam kelas kita itu lebih terasah otaknya, sedangkan kalau mengikuti event kampus pasti lebih terasa fisiknya. Bedanya itu, satunya otak, satunya fisik. Jadi kalau dari Kak Rifki bagaimana? Kalau tadi bicara terkait susah mana sih kerja tugas, contohnya macam siklus akuntansi ataupun praktikum lah misalnya, atau kita menyusun event atau kegiatan di organisasi. Kalau bicara susah dan tidaknya itu relatif tergantung dari orang yang sebenarnya begitu. Kadang kita susah juga mengerjakan tugas perkuliahan, kadang juga kita susah dalam menyusun event atau organisasi seperti itu. Itu tergantung dari kita pribadi dan juga kalau menyusun kegiatan itu lingkungannya kita begitu. Mungkin akan sedikit saya jelasin kenapa seperti itu pernyataan saya. Kalau misal kita merasa susah di mengerjakan tugas akuntansi, ya itu tergantung dari kesiapan, pemahaman dan juga cara belajarnya kita. Itu kan kembali ke situ. Nah, kalau misal kita siap ini dalam artian ya siap secara mental, tidak kaget begitu. Tentang jadi sebisa mungkin sedari awal kendalikan diri. Jangan ya kaget atau tenangkan diri lah ketika mungkin tiba-tiba dosen kasih tugas. Karena ketika kita panik, ketika kita ya membawa diri kita ke hal-hal yang mungkin ya emosional negatif, entah itu panik, gelisah dan segala macam, ya mungkin kita akan sulit untuk berpikir, sulit untuk mencari jalan keluar. Bagaimana cara menjawab soal itu misalnya. Jadi kita perlu persiapan, minimal persiapan secara mental. Kemudian ya kita perlu pemahaman. Nah, pemahaman tidak lahir secara sendiri, perlu untuk dibangun. Nah, untuk membangun pemahaman sekarang ya zaman sudah maju, ya pemahaman dah hanya kita dapatkan di buku, pun juga bisa kita dapatkan di internet misalnya. Jadi tinggal silakan menggali berbagai pemahaman untuk bisa mengerjakan tugas-tugas tersebut. Seperti itu. Nah, jadi susah dan tidaknya itu kembali lagi terkait dari persiapan dan juga pemahaman kita bagaimana. Kalau misalnya kita siap dari dua hal tersebut, ya mungkin tuh ya kita katakan tidak susah amat sih. Tentu bisa dikerjakan dengan lancar misalnya atau dengan tenang. Nah, bicara soal menyusun event ataupun organisasi, menyusun kegiatan misalnya di sebuah organisasi, ya itu kembali pada diri kita dan juga lingkungan kita. Karena beda dua hal yang berbeda ini. Ketika mengerjakan tugas, ya tentu itu ya kembali pada tugas ya, apakah tugas individu atau kelompok. Nah, kadang kalau tugasnya kelompok itu kadang kita adu pendapat lah dengan teman-teman, begitu. Nah, di situ saya rasa bukan susahnya, tetapi tantangan dan peluangnya. Kenapa saya katakan tantangannya, bagaimana agar supaya kita bisa beradu argumen, beradu pendapat. Oh, menurut saya seperti ini, begitu. Oh, tidak, menurut saya seperti ini. Nah, disitulah tantangan dan juga peluangnya. Dalam artian peluang dalam apa? Peluang dalam mendapatkan suatu jawaban misalnya yang
paling memang konkret dan juga bisa dikatakan benar seperti itu, karena ada sudut pandang yang berbeda yang dikumpul jadi satu dan disepakati bahwa inilah yang benar, cara seperti itu. Pun juga dalam menyusun kegiatan atau menyusun event di organisasi, ya kita menyusun kegiatan atau event di sebuah organisasi, kita tidak sendiri, kita dibarengi dengan teman-teman atau kepanitiaan yang lain seperti itu. Nah, saya rasa disitulah bukan kata susah yang dipakai, tapi disitulah tantangan dan peluangnya begitu. Bagaimana kita bisa melewati tantangan-tantangan tersebut lewat memberikan ide, memberikan gagasan, ataupun menanggapi ide, ataupun menanggapi gagasan. Iya. Seperti itu. Jadi situlah tantangan sehingga berbuah pada peluang dan juga sebuah hasil yang lebih matang seperti itu. Mungkin ya kalau mungkin tadi dikatakan itu susah, saya tidak katakan susah, tetapi kembali pada diri kita dan juga lingkungan kita. Iya. Yang mana saya lebih katakan itu adalah sebuah peluang dan juga itu sebuah tantangan, peluang dan juga keberhasilan. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Tantangan, peluang, dan sebuah keberhasilan. Seperti itu. Oke, kita masuk di sesi refleksi. Dari narasumber yang hadir hari ini, saya mau dong satu kalimat ya untuk mahasiswa yang sedang dilema, haruskah kejar nilai atau kejar pengalaman organisasi. Apa dulu nih? Iya, dari Emilia, dari Karinki dulu. Emilia tadi kayaknya masih mikir ya, masih mau pikirkan kata-kata. Mungkin buat teman-teman yang sekarang dilema, apakah saya lebih fokus kejar nilai saja, tidak usah aktif-aktif ataupun fokus-fokus yang lain, atau saya pun fokus di lembaga sambil juga ya kuliah saya jalan, nilai saya jalan. Teman-teman mungkin teman-teman tidak sendiri akan begitu banyak mahasiswa pun juga saya kemarin begitu, saya sempat merasa dilema. Pun juga sekarang saya masih ada beberapa hal-hal yang membuat saya dilema. Dalam artian kan kita dilema ini kita dihadapkan dalam dua atau lebih pilihan, mana yang lebih baik dan menguntungkan saya dan tidak merugikan orang lain. Nah, itu yang saya pilih. Nah, bicara soal pilihan tersebut, ya menurut kacamata saya yang juga aktif di lembaga dan juga berusaha untuk aktif di kelas, ya saya lebih menyarankan teman-teman untuk aktif di lembaga juga, tanpa menomorduakan kuliah, tanpa mengesampingkan juga lembaga. Intinya seimbangkanlah antara kuliah dan juga lembaga. Nah, ketika teman-teman memilih jalan tersebut, saya mau aktif lembaga juga selain kuliah, ya seperti yang saya bilang tadi, akan banyak kemampuan-kemampuan yang teman-teman akan mengasah, akan banyak kemampuan-kemampuan yang mengasah diri teman-teman begitu. Salah satunya tadi ya manajemen waktu, pun juga ada yang keterampilan komunikasi, ada public speaking, retorika, komunikasi efektif dan bersosialisasi. Mungkin seperti itu. Karena ya di kelas pun juga tidak menutup kemungkinan ya kita dituntut untuk berkomunikasi lebih efektif. Karena ya pengalaman saya pun juga teman-teman di kelas, ya kita biasa dihadapkan dengan tugas-tugas presentasi. Iya. Seperti itu. Ya, bagaimana kalau kita mau maju presentasi tapi minim pengalaman untuk tampil di depan? Ya, tentu kita ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut. Pun di organisasi juga ya teman-teman bisa dapatkan bagaimana teman-teman bisa hadir di tengah-tengah forum, hadir di tengah-tengah diskusi, hadir di hadapan forum untuk beraksi. Jangan seperti itu. Entah itu menyampaikan ide, gagasan ataupun pandangan begitu. Karena dengan teman-teman seperti itu ya tidak langsung teman-teman memberanikan diri, mengasah mentalitasnya teman-teman. Ya, yakin dan percaya bahwasanya ketika di kelas ya teman-teman tidak akan ragu, tidak akan malu untuk berbicara ataupun menyampaikan apa yang ingin teman-teman sampaikan. Jadi mungkin seperti itu menurut saya. Jadi ya lebih baik ya kembali lagi sih kepada teman-teman lagi bagaimana menjalaninya seperti itu. Ya betul sekali. Jadi tergantung tujuannya mereka. Kalau memang misalnya mau belajar ya fokus ke nilai. Kalau misalnya mau mengembangkan skill melalui pengalaman organisasi ya ke pengalaman. Tapi lebih baik dua-duanya juga seimbang seperti itu Kak.
Ya, kalau dari Emilia, bagaimana Emilia? Ya, saya juga setuju sama Kanci. Menurutku kalau bisa tuh jangan pilih salah satu, tapi pilih dua-duanya. Kayak seimbangkan antara organisasi dengan tugas. Jadi kayak setiap ada tugas tuh jangan tunda, biar kayak waktu ada event organisasi itu kita bisa seimbangkan. Jadi dua-duanya sama-sama penting. Jadi saya nggak bisa pilih salah satunya. Ya, walaupun Ya. sulit. Iya, walaupun sulit. Jadi jangan cuma fokus di satunya, kalau bisa seimbangkan. Ya, tapi kadang kalau misalnya kita seimbangkan begitu, waktu tidurnya kita jadi lebih berkurang, Ya. atau tidak kita jadi jarang bermain sama teman, seperti itu Kak. Jadi kadang saya juga curhat sedikit. Saya ingin curhat, jadi kadang saya kadang bingung juga, dilema seperti yang Kak Fatih bilang, kadang mau lebih meningkatkan skill melalui pengalaman organisasi, ataukah saya harus lebih fokus ke kelas mengejar nilai IPK. Karena kadang mentalku juga seperti yang Kak Fatih bilang, kadang mental itu terkuras habis. Karena di sisi lain saya ingin tidur nyenyak, tapi di sisi lain saya harus menyeimbangkan antara pengalaman dan nilai yang ingin saya dapatkan, harus sesuai ekspektasi sebelum saya masuk kuliah. Seperti itu. Boleh Kak? Oke, baik teman-teman. Mungkin tadi bicara yang sejauh ini mungkin kita tekankan terkait pengalaman. Iya. Jadi ya untuk meraih pengalaman, saya rasa kita butuh modal. Dan mungkin modal yang kita pahami sejauh ini atau saat ini Iya. Cuma berupa- mungkin cuma berupa uang atau material. Betul. Cuman ya saya ingin sharing bahwasanya modal itu bukan hanya berupa uang atau material, tetapi ada modal yang harus disiapkan, bukan hanya sekedar uang, tetapi seperti ya modal waktu, modal tenaga, modal pikiran. Yang mana modal waktu ini ya kita harus siapkan, kita harus sediakan untuk apa yang kita capai, yaitu ya mencapai sebuah pengalaman. Sehingga ya waktu-waktu untuk yang kita luangkan, misalnya teman-teman kumpulan kita ya kita sampingkan dulu, karena saat ada kegiatan misalnya ya tentu ya, harus ada yang dikorbankan. Kita mengorbankan waktu bersama teman-teman yang kita, mungkin waktu nongki, dan kita sempatkan untuk waktu untuk belajar bersama teman-teman yang ada di lembaga, entah itu mungkin ada kajian-kajian ataupun pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi kita butuh modal, yaitu salah satunya waktu. Pun juga ada yang namanya kita butuh modal tenaga. Ya tentu tenaga ini berkaitan dengan jiwa raganya kita atau dirinya kita. Ya tentu kita butuh modal tenaga yang sehat, begitu. Karena saya pernah baca buku bahwasanya kesehatan adalah tumpuan kita dalam beraktivitas. Iya. Jadi kalau kita sakit, ya tentu Tidak maksimal. aktivitas yang mungkin yang ingin kita jalani kadang tidak maksimal ataupun jadi terbatasi, atau kita ya duduk diam di kamar baring sambil ya tunggu obat ataupun makan obat, seperti itu. Kemudian yang ketiga yang tadi yang saya katakan itu terkait modal apa ya tadi? Modal tenaga, modal waktu, sama modal tanpa sudah. Mungkin bisa sih terkait modal. Jadi orientasinya modal itu bukan hanya sekedar uang teman-teman, tapi iya. lebih dari sekedar itu. Tentu ada yang kita korbankan, tentu ada yang kita siapkan, begitu. Mungkin bisa saya terkait pengalaman, itu ada yang perlu disiapkan sebagai modal. Ya. Kalau dari Emilia sebagai mahasiswa baru ini, apakah siap untuk mengorbankan waktunya, Ya, tenaganya? insya Allah siap, karena memang tugas kita sebagai mahasiswa itu kan kayak belajar, dari pengalaman. Jadi walaupun waktu-waktu dikorbankan kayak waktu tidur, waktu bermain, tapi itu buat masa depan tuh worth it gitu. Jadi seperti pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Oke, jadi luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Tolong tepuk tangannya. Oke, dari Emilia dan Karifki yang lintas jurusan, tapi dua-duanya sama-sama ingin menyeimbangkan antara pengalaman dan nilai. Nah, kita sudah mendengar makna nilai dan pengalaman dari narasumber terbaik kita hari ini. Maka berakhir pula sesi Himaxian Podcast pada hari ini. Buat Sobat Himaksi, kuliah itu hanya perjalanan, bukan sekedar angka. Maka nikmati prosesnya, kumpulkan pengalaman, dan tetap bertanggung jawab ke akademiknya.
Jika kalian relate dengan video ini, jangan lupa follow dan like, subscribe, and share. Dan sampai jumpa di episode